Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Ibadah Dewasa Muda kali ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, benar-benar menyatakan Allah yang sangat baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Dan saat ini ya Bapa, kami datang, kami rindu untuk membawa kurban syukur kami lewat setiap pujian pengagungan kami kepada Tuhan. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah puji-pujian kami, dan kiranya Allah Roh Kudus melawat setiap pribadi tanpa terkecuali saat ini. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Rekan-rekan dewasa muda dimanapun saat ini kita berada, saat jemput kita sekarang untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama, sampai kini ku pun tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, Kau selalu ada di dalamku, beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Kasih sayangmu tak pernah berubah. Sejak pertama kita bersama, sampai kini ku pun tetap merasa kesetiaan yang sungguh tiada tara. Bahkan di saat ku gundah, di dalam kecewa, Kau selalu ada di dalamku, beri sukacita. Sungguh aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta hanya kepadamu. Sungguh aku jatuh cinta hanyalah kepadamu. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama. Semakin hari kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan kita, sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih. Allah menyatakan segala kasih kebaikannya atas hidup kita. Setiap kali Kau selalu dekatku, bersamamu ada damai di hatiku.
setia padaku. Hidupku selalu aman di dalam-Mu, hanya Engkau yang ada dalam hatiku. Aku semakin jatuh cinta padamu. Ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Setiap kali Kau selalu dekatku, bersamamu ada damai di hatiku. Semakin hariku semakin cinta padamu. Engkau Tuhan, Engkau Raja di hidupku. Engkau baik, Engkau setia padaku. Hidupku selalu aman di jalan-Mu, hanya Engkau yang ada dalam hatiku. Aku semakin jatuh cinta padamu. Cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Ku cinta padamu. Haleluya. Silakan duduk rekan-rekan dewasa muda. Sungguh tidak pernah berubah cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami juga rindu bahwa kasih kami tidak berubah. Kami rindu semakin hari kami semakin mencintai Engkau, karena kami sungguh merasakan Engkau lebih dulu mengasihi dan mencintai kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu ya Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah
berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, Tuhan. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, Tuhan. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, Tuhan. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Setiap hidup kami rindu menyenangkan akan Engkau ya Tuhan. Dan terimalah segala pujian pengagungan kami saat ini. Kiranya semuanya boleh menyenangkan akan Tuhan. Dan mari sempurnakan lebih lagi, sehingga semakin hari kami boleh semakin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saatnya kami rindu untuk mendengar akan firman-Mu. Sebelumnya mari sucikan dan kuduskan segenap keberadaan hidup kami, agar kami layak menerima akan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Mari memberkati hamba-Mu dengan urapan yang baru. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami lewat hamba-Mu saat ini. Dan sekarang jangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan saat ini. Sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami, kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami semua. Dan kami menyambut kepada firman Tuhan dengan penuh pengucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan walaupun lewat Zoom pada malam ini. Suara saya kedengaran ya? Jelas sekali. Jelas sekali, soalnya pindah di HP ini, jadi pakai laptop. Ya. Saya tidak putus-putus ya. Oke, sebelum kita akan masuk firman pada malam ini, teman-teman, tema kita malam ini adalah hatiku hatimu. Jadi kita ganti tema, tapi pembicaraan atau pembahasan kita mengenai firman malam ini masih berlanjut dengan yang 2 minggu lalu. Kenapa teman-teman? Karena ada beberapa teman-teman kita yang mengusulkan untuk sambung. Karena memang materi kemarin itu tidak bisa hanya sekali pertemuan ya, karena itu materi-materi seminar. Jadi sesuai permintaan kami sambung. Puji Tuhan ada 2 keluarga malam ini yang siap untuk sharing aplikasi sebelum kita masuk firman ya. Ada keluarga Jamie Pangemanan dan keluarga Jamie Pangemanan dan Eli. Kakak Sai, halo. Juga ada keluarga Roni Burunguju dan Iin. Halo Roni dan Iin. Ini ada pisah rumah ini, tapi ya hati tetap melengket. Soalnya ada lihat di Roni ada kirim HP, nomor HP-nya Maitua dok tulisan Mama Love. Asik. Jangan malu Lin. Aduh kita suka kasih tahu barangkali Inte tahu Roni. Oke teman-teman, selama kita sharing, kita mute semua handphone kita, aplikasi Zoom kita supaya kedengaran dengan bagus ya. Nanti kalau misalnya masuk di sharing aplikasi atau pertanyaan, nanti teman-teman yang mau sharing dengan aplikasi, mau pertanyaan boleh dibuka mute-nya ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Oke. Untuk keluarga ini akan bagi sharing. Sebelumnya, saya mau tanya dulu ke keluarganya Jamie Pangemanan. Sudah berapa tahun pernikahan Pak Jamie dan Kakak Sai? Kalau kami ya belum terlalu lama, ya baru berjalan
8 tahun. 8 tahunan. Oh, 8 oh puji Tuhan. Iya. Bapak tamat dirasa Dan jangan Iya. kakak Jamie dia tahu ini. Aduh, coba kakak saya jawab. Oh, tahu dong. Ya, kau suruh lupa toh? Sudah saya hitung memang dari tadi itu. 8 tahun Yang tak salah. pernikahan. Sampai umur nikah terus dia tahu, aduh bahaya sih. 8 tahun pernikahan berarti ya? 8 tahun berapa bulan ya? 28 Desember. Oh, 8 Desember. Aduh, acara lagi kita nanti Desember, Dang. Masih lama. Kalau Roni dan In berapa tahun pernikahan, In? Kalau kami Kak 15 September 2011. Jadi 11 11 tahun. tahun. Ya, aduh, lama ya. belum tahun belum lebih. Puji Tuhan. Iya. Kalau Kak Herman bilang, kalau awal-awal pernikahan masih bau parfum. Kalau sekarang bertambahnya usia fisik dan usia pernikahan, so bau kata minyak kutus-kutus atau minyak gosok. Betul tidak itu, Roni? Ya. Aroma akan sudah kecium. Apalagi kalau kayak Iin, Roni kalau baru tiba dan apa mau minyak gosok perjalanan jauh atau mau parfum. Iya, hari Minggu lalu, hari Minggu baru digosok dengan kutus-kutus. Aduh. Jadi itu jadi parfumnya torang dan itu dan. Berarti betul ini Kak Herman bilang ya. Kalau Jamie dan Eli kalau Jamie Ya. Apa ini? Kalau sudah dimutin itu sudah. masih bau parfum atau so bau minyak kutus-kutus atau minyak gosok? Oh, Dia siram Ini parfum, saya parfum. saya cerita awal ini. Kalau Soalnya tanya orang, kalau baru menikah happy toh, kalau saya malah banyak tantangan. aduh, so langsung berat ini. Ingat tangannya duluan. Orang dunia terus. Nanti dibahas di sini. Nanti dibahas selanjutnya sama Kak Lea. Makanya, sedikit dulu toh, sedikit dulu. Tapi kita lihat ini baku sayang terus Baku bonceng iya, terus. sekarang. Semenjak ikut PDM berubah 100%. Amin, puji Tuhan. Oh, semenjak rajin ibadah GPPS ya banyak didapat sampai sekarang 1 tahun boleh 1 kali saja baku marah. Asik. Pantas kuat kali beracara, Dang. Karaoke. Harus bagi itu damai sejahtera ke orang lain supaya orang lain rasakan damai sejahtera juga. Oh iya lagu favorit. Ada lagu favorit ini. Kalau bakar karaoke, lagunya Ari Lasso dan BCL. Kakak lagi ngana. Oke, ini ada sedikit pertanyaan ini dari rekan-rekan mau pingin tahu dari 2 keluarga ini. Saya mau tanya dulu ke Eli ini. Untuk kakak saya, Eli, pernah tidak selama pernikahan 8 tahun merasakan hubungan suami istri itu hambar? Kalau hambar itu pasti ada. Apalagi saya bilang tadi di awal-awal pernikahan. Sangat-sangat, kalau mau dibilang hambar sekali. Karena mungkin saya dengan Jamie ini perbedaannya 3 tahun, saya lebih tua daripada dia. Iya. Dia kan istilahnya dia anak muda toh. Nah saya kan sudah berumur waktu itu, jadi cemburuku lebih besar daripada dia. Oh. Saya ini orangnya pencemburu berat dulu loh. Jadi dia kan penyebab itu kan. Dulu dia itu kalau saya mau bilang Jamie itu pencinta pekerjaan. Pergi kantor jam 7, pulang jam 9 malam. Ya jelas saya kan juga seorang kantoran. Pasti tanya dia, "Kenapa ngana lama pulang?" Saya ini kantoran juga, tidak juga begitu pulang. Jadi hampir hari-hari begitu. Itu sudah jadi hambar.
sedikit Oh, ribut. dia lupa so kalau ada istri. So itu Le. Bukan. Kita ini lebih takut tapi bos daripada teman tua. Nah, itu. Potong gaji kakak saya nanti. Iya, Jelas betul. itu. Oke, kita Sebenarnya lanjut lagi ya. Sebenarnya kan sama Roni. itu lagu tuh bilang demi kau dan si buah hati, tapi ya tuh capek-capek kerja kasihan pulang di rumah Marah-marah. mereka marah lagi. Aduh Oh my kakak God. saya. Sebenarnya saya yang menderita sih. Bayangkan. Saya bilang bekerja itu bukan mau-maunya kita, tapi Iya. kita mau kerja itu sampai Pulang malam. pada umumnya kan karyawan lebih cepat pulang lebih suka, cuma karena tuntutan pekerjaan ya mau tidak mau dijalankan. Iya. Cuma kan ya betul itu. itulah. Yang satunya yang Mai Tua kan dia ya memang betul dari segi waktu lebih banyak waktuku bersama pekerjaan daripada bersama dia. Asik. Ya marah lah. Ya terpaksa diam-diam saja. Tinggal menyanyi demi kau dan si buah hati saja. Lagunya Panca. Terpaksa aku harus begini. Oke, kalau Roni sama tanya Roni nih. Ya, pernah enggak pernikahan rasa hambar, Ron? Kira-kira apa Ya. penyebabnya ini? Oke, terima kasih Kak Mimbo dan Ya. teman semua Shalom. Jadi kalau dibilang hambar ini kan mungkin sinonimnya tawar. Tapi mungkin Ya. saya pakai bahasa yang mungkin kedengaran sedikit lebih keras, yaitu mati rasa. Oh, Gitu ya. lebih Jadi, supaya maknanya lebih kena. Gitu. Aduh lah, ya. Nah, kan ada teman-teman yang belum berumah tangga. Jadi maksudnya itu hambar dalam pernikahan. Kalau menurut saya situasi perasaan yang berbeda dengan pada saat kita masih orang bilang bertunangan atau pacaran. Ya. Jadi biasa kan kalau kita bertunangan ada perasaan rindu, ada perasaan kangen, pingin memberikan sesuatu yang terbaik, surprise dan segala macam lah. Jadi itu yang dinamakan cinta ya, kasih. Jadi dalam kehidupan rumah tangga kami yang sudah 10 tahun lebih memasuki mungkin di bulan berapa ke depan jalan 11 tahun, mati rasa itu seringkali datang, seringkali muncul. Nah itu saya akui secara jujur. Cuma Ya. versi saya ya, saya tidak tahu Mai Tua di kota sebelah sana seperti apa. Jadi saat ini terbuka ini karena aku pisah ini. karena tugas saya di Tanjung Pinang Kalea. Kemudian untuk istri dan anak di Batam karena mereka anak-anak sekolah sudah onsite. Jadi kembali lagi ke mati rasa tadi ya. Ya. Itu sering terjadi, saya akui sering terjadi. Kalau menurut saya penyebabnya itu tadi saya renung-renungkan, saya juga sempat berpikir saya mau ngomong apa di ibadah kita ini supaya apa yang bisa saya bagikan mungkin bisa berguna bagi yang lain. Dan firman Tuhan itu kan bagaikan pedang bermata dua, jadi kena juga ke saya. Terima kasih saya di ini. Jadi ada dua penyebab yang menurut saya. Yang pertama kurangnya persekutuan atau kita kurang membangun mesbah keluarga. Jadi mesbah keluarga itu sangat penting. Jadi saya pun akui kadangkala di saat kami berdua terlalu sibuk dengan aktivitas masing-masing, yang biasanya kami punya kesempatan di rumah, biasanya malam hari dengan anak-anak, 2 orang, Aldo dan Clarissa, kami sama-sama kumpul, kami mencoba pujian penyembahan, setelah itu kami berdoa dan kami baca Alkitab. Nah, di saat mesbah keluarga itu tidak lagi kami laksanakan dengan satu dan lain hal, disitulah saya merasa kok ada yang lain suasana di dalam rumah saya. Artinya mungkin karena hadirat Allah itu tidak begitu hadir dalam keluarga kami karena mesbah keluarga tadi itu yang kami sempat lalaikan, sehingga perasaan kepada pasangan atau kepada istri jadi tidak seperti dulu lagi, jadi seperti biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua yaitu
sebagai suami istri kadangkala kita sering ada permasalahan, orang bilang sering baku marah dan. Nah, karena keegoisan masing-masing, entah mungkin saya juga yang ego, sehingga pada akhirnya kami tidak saling mengalah untuk mendahului dalam meminta maaf, memberi maaf. Jadi masing-masing masih mempertahankan ego, masing-masing masih menyimpan kemarahan. Dan kemarahan itu kami biarkan berlarut-larut. Nah, pada akhirnya yang tadinya seharusnya kita betul-betul mencintai pasangan kita, mengasihi pasangan kita, ya itulah saya katakan tadi, begitu ketemu sama istri, yang terbayang duluan yaitu kejadian yang tadi yang membuat kami marahan, sehingga kasih itu pada akhirnya mengikis. Kasih itu pada akhirnya terkikis, dan ya itulah yang saya bilang tadi, pada akhirnya membuat mati rasa kepada pasangan. Aktivitas tetap kita jalankan. Sebagai kepala rumah tangga, saya bekerja sebagai suami, saya menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak-anak, saya tetap menjalankan kewajiban. Tapi perasaan hambar itu, tawar hati itu atau mati rasa itu, saya akui kadangkala muncul. Nah itulah karena saya membiarkan kemarahan yang berlarut-larut, pertengkaran yang tidak segera diselesaikan, sehingga ya kalau saya lihat istri, ya masih terbayang lagi pertengkaran yang sebelumnya, itu membuat hubungan pada akhirnya menjadi hambar. Jadi kalau menurut saya, dua itu kami boy, yang pertama tadi mesbah keluarga yang tidak rutin atau tidak berjalan atau tidak terbangun. Yang kedua, membiarkan amarah yang berlarut-larut. Itu yang menyebabkan mati rasa itu tadi yang saya maksudkan. Makasih kami Bo. Oke, tapi siapa kira-kira Roni yang duluan ini kalau baku marah dah, yang mulai pembicaraan? Kayaknya yang sana. Tapi kita juga yang Iya. Tapi mesbah keluarga jalan ya Ron? Ya, itulah yang seharusnya kita bangun setiap hari, mesbah keluarga, bersekutu di rumah. Tidak hanya sekedar masing-masing kita orang tua menjalankan peranan kita, tanggung jawab kita, tapi sebaiknya memang kita mengambil kesempatan setiap hari untuk kumpul bersama suami istri dengan anak-anak, sekaligus kita mengajarkan kepada anak kita bagaimana kehidupan kekristenan dengan ibadah, semacam ibadah singkat lah, yang sederhana saja, yang penting kita ada pujian penyembahan, kemudian kita berdoa, baca Alkitab. Nah, itu sangat penting. Kita mengundang hadirat Allah turut hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Gitu. Karena iblis Tuhan ya, iblis kan berusaha kekuatan yang paling mendasar itu sebenarnya kehidupan keluarga. Ya. Persekutuan yang paling mendasar, yang paling pertama itu hubungan antara suami istri. Ya. Jadi memang iblis berusaha menyerang hubungan suami istri supaya kita keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa membangun jemaat lokal yang kuat kalau kehidupan rumah kita saja tidak ada mesbah keluarga. Ya, jadi itu yang membuat hati rasa itu tadi muncul. Oke, thank you Ron. Puji Tuhan kalau mesbah keluarga masih jalan ya. Nah, Kakak Sai. Ya. Jamie kita mau tanya dulu. Tadi kan ini Maitua bilang dia cemburunya tinggi sekali, Dan. Oh. Jadi cuma itu lagu yang Ana menyanyiakan. Ya, supaya dia. Yang kita rasa nih. Jadi apa dia bikin kalau Ana sama menyanyi, Dan? Ya, ini begini. Memang betul. Kita ini ada sekarang ini, ya dilihat-lihat teman-teman mungkin kita dua ini sepertinya keluarga yang harmonis, romantis. Tapi sebenarnya ini terbentuk itu bukan gampang. Banyak prosesnya. Banyak air mata yang tumpah. Asik. Nanti kita minta akan Cipe Mangkok. Aduh. Iya. Karena betul juga Roni bilang tadi, seiring dengan waktu, terus terang kalau kita juga ibadah kayak ikut-ikut PDM, sebenarnya saya banyak dapat dari PDM.
Saya lalu kan orang dua ini kurang aktif. Saya juga sempat bilang sama Jamie, kenapa kita begini? Karena kita ini sudah kurang ibadah. Waktumu kau sudah ambil kerja terus, akhirnya doa pun kurang. Seiring dengan waktu masing-masing menyadari, akhirnya kami ikut ibadah. Dengan semua itu kami bisa tertolong. Kayak saya ini sebenarnya orangnya keras. Saya keras lebih dari Jamie. Tapi semenjak saya selalu berdoa, saya ikut ibadah, saya baca firman setiap hari, persekutuan dengan Tuhan, keluarga, terus berjalan, akhirnya saya semakin sadar. Saya sekarang lebih banyak mengalah daripada Jamie. Oh, puji Tuhan. Tapi masih ada Ya, cemburu-cemburu biar cuma sedikit toh. Roni bilang itu, orang setiap hari itu ibadah keluarga, kalau pagi harus sama-sama. Tapi kalau malam, saya bilang dengan Jamie, kamu punya permintaan sendiri, saya punya permintaan sendiri. Jadi kalau malam mau tidur, orang masing-masing. Pagi juga kalau bangun tidur, masing-masing. Nanti kalau begitu jam 7:30, orang persekutuan keluarga. Sebelum berangkat kerja. Iya, persekutuan keluarga termasuk dengan anak. Iya. Puji Tuhan. Itu betul menopang keluarga. Saya ini rasakan itu. Saya dulu sangat keras. Kalau saya yang saya dapatkan, saya lihat istriku ini dulunya dia kan kalau dia kan orangnya sebenarnya pemalu, apalagi kalau disuruh tampil ke depan begitu kan, apalagi disuruh berdoa di PDM atau apa, dulu kan dia malu kan, karena dia merasa aduh nggak bisa saya berdoa, kalau berdoa sendiri bisa. Nah terus terang ini ya jadi kesaksian kan. Dia sudah bisa berdoa di luar karena begini ya, saya juga kan sebagai kepala rumah tangga harus mengajar dia cara berdoa itu bagaimana, jadi kita biasakan kan berdoa bersama, dia dengar secara susunannya itu nah mesti bagaimana terserah, yang penting intinya bagaimana, jadi dipraktekkanlah berdoa, jadi giliran kayak kau dulu yang doa, kau yang pimpin doa supaya dia belajar sudah mantap Kak Kesai. Ya, dan jadi mantap kok, so bagus dia berdoa sekarang. Itu juga dengan Kevin kan, Iya, kau tahu kan pemalu juga kan. Iya. Puji Tuhan. Nah sekarang kita dengarkan lagi nih dari Iin. Tadi kan sudah DP suami toh Roni, sekarang In. Jadi kan Roni bilang biasa yang itu masalah persekutuan yang kurang ya, tapi kan itu udah teratasi ya. Nah, kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan, tadi kan Roni ada sedikit jawab, tapi mau dengar dari Iin ini. Mengatasinya bagaimana nih, In? Shalom. Iin. Ya, shalom. Salam karya, salam rekan-rekan PDM. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sudah berapa kali bergabung, tapi ini baru bisa bicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya Kamimbo, kalau mau dibilang untuk penyebabnya dulu ya, misalnya hambarnya tuh, kalau dari itu kan dari versinya Roni, kalau dari versinya saya itu masalah waktu, karena Roni kan di Pinang, saya di Batam gitu. Kadang itu yang membuat maksudnya quality time anak dengan papanya maupun saya suami istri itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Benar-benar. Kurang belayan toh, kurang belayan. Ya, begitulah bahasanya. Cuma tiap keluar itu kata-kata itu, Mimbo. Itu yang menjadi penyebab. Kalau untuk ada beberapa, tapi kalau untuk yang faktor yang di keluarga kami itu juga salah satu penyebab waktu. Karena waktu dia kerja, walaupun kita sama-sama misalnya kami kemarin sempat ke Pinang sama-sama karena karena pengaruh COVID ini harus online kan, jadi tetap di Pinang juga. Saya juga rasa hambar. Kenapa? Karena yaitu pekerjaannya juga, Jadi ya kalau mau dibilang mengatasi yang itu penyebab itu, kalau untuk masalah waktu saya
bagaimana misalnya dia pulang nggak pulang, toh biasa dia kerja dari pagi, pulangnya kadang pagi gitu. Jadi kalau yang saya lakukan ya itu satu, video call, karena itu membantu sekali, bisa mengetahui kan kondisinya dia di mana, buat kamu di mana, dengan siapa, begitu. Lagu dong. Bacek itu Lagu. bacek. Balacak. Bacek. Terus waktu, terus untuk cara-cara mengatasi itu. Terus kalau untuk saya, jujur saya bukan tipe orang yang suka mengeluarkan kata-kata romantis. Tapi kalau dari Roni, dia yang suka mengeluarkan. Jadi kalau misalnya itu yang membuat yang hambar tadi jadi baik seperti itu. Jadi dia kadang kalau saya lagi marah, kok ini di mana? Kenapa belum pulang ini? Dia sudah mulai keluarkan jurus-jurusnya. Gitu. Pintar dan Roni di Bagomba. Tapi memang betul kami itu jurus, salah satu jurus kalau dalam kehidupan rumah tangga ya. Iya, betul. Saya kata-kata sudahlah romantis, tapi perhatian gitu kan. Iya, betul. Saya misalnya dari dia ya, saya hari ini lagi di sini dengan sini, kamu sudah makan gitu kan. Itu walaupun dia tidak bilang I love you atau apa enggak, tapi dengan cara dia bilang sudah makan begitu. Gitu. Senang hari. Sama sekali. Oke, jadi perhatian kecil-kecil begitu ya, walaupun kadang orang-orang bilang kayak begitu membosankan, tapi itulah kita nggak tahu itu bisa membahagiakan pasangan kita ya. Oke, terima kasih ya untuk sharing-sharingnya. Malam ini kita akan lanjut dengan mendengarkan lanjutan dari firman kita minggu lalu supaya kita semakin jelas nih. Oke, silakan Kak Lea. Ya, puji Tuhan, Shalom. Senang sekali malam hari ini. Ya, saya dari tadi saya ketawa terus ya, gitu. Tapi situasi yang menyenangkan. Terima kasih kita semua boleh diberkati lewat sharing aplikasi ya dari rekan-rekan kita, dua pasangan yang sangat romantis sekali. Ya, jadi malam hari ini kita akan mencoba untuk merenungkan kembali dari kesaksian dari dua pasangan tadi. Ini kan kehidupan nyata, kehidupan real, ya. Bagi yang sudah berumah tangga, tadi Roni berkata ini juga pembelajaran bagi yang belum berumah tangga, sehingga punya gambaran bagaimana orang menikah itu. Tapi jangan pernah takut untuk menikah. Menikah itu indah, menikah itu luar biasa ya. Saya kalau lihat begini Mariani langsung senyum dia. Yang saya tertawa juga tadi ini yang mewawancari adalah orang yang masih single ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, saya mau share screen sebentar ya. Saya sudah bisa share screen ini ya. Bentar. Kalau yang lalu, 2 minggu lalu, tema kita adalah danger area, ya, danger area dalam arti kata saat kapan suatu relationship, hubungan itu memasuki suatu area yang berbahaya, gitu ya. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa di saat kasih itu bermasalah. Kenapa bisa bermasalah? Karena mengalami suatu kejenuhan dan titik jenuh itu membuat rasa hambar. Tadi Roni juga sampaikan bahwa hambar itu sinonimnya bisa tawar dan lebih tajam lagi, ya, lebih tajam lagi mati rasa ya. Tadi Roni berkata sangat gamblang mati rasa ya. Nah, 2 minggu lalu juga saya sampaikan bahwa ada beberapa penyebab kenapa relationship secara spesifik yang lalu berbicara mengenai suami istri ya, pasangan rumah tangga, itu bisa terjadi rasa hambar, tawar, itu tadi, atau mungkin yang terparah sampai mati rasa. Sebetulnya hal ini yang terparah itu ya, kalau sampai mati rasa, begitu.
itu ada beberapa hal penyebab. Di antaranya saya sudah sampaikan salah satu penyebabnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita kembali merenungkan dengan tema hatiku, hatimu. Ya, saya bantu dengan gambar ini. Apakah slide bisa dilihat? Tolong menjawab salah satu. Bisa dilihat? Host bisa? Oke, baik. Iya. Saya takutnya saya jalan ternyata slide belum berjalan. Iya. Hatiku, hatimu. Saya bantu dengan gambar di sini, saudara. Ada satu gambar hati sesuai dengan brosur atau ya flyer yang saudara lihat di grup Kombis Prom ya. Di mana ada gambar hati, tapi gambar hati ini kita lihat asal-usulnya. Kita bisa melihat dengan pandangan mata, ada gambar hati, ada love di situ, ada gambar hati di situ, itu nggak langsung terbentuk dengan sendirinya, tapi ada dua tangan yang membentuk, ada dua tangan yang disatukan, ada dua tangan yang disatukan. Kalau saya cuma satu tangan, ini tangan saya. Tetapi di gambar ini adalah dua tangan yang disatukan, yaitu kita lihat jari-jarinya perempuan dengan laki-laki. Ya, sepasang suami istri, mereka berusaha menyatukan ini tangan sehingga membentuk love. Iya. Ini berbicara mengenai masing-masing punya usaha sehingga cinta atau kasih itu bisa terbentuk. Ya, kapan itu? Selamanya. Seterusnya. Nah, hatiku, hatimu, saudara lihat ya, tangan yang berbeda, warna kulit aja berbeda ini kan gitu. Suatu pribadi yang berbeda, tapi mereka berusaha menyatukan, ya kita tetap saling mencintai. Dan inilah hatiku dan inilah hatimu, dan hati ini harus tetap terpaut, ya harus tetap terikat gitu. Nah kata harus ini memang harus, ya saya jelaskan, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 itu dikatakan setiap kali pernikahan pasti akan ada disampaikan ini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 2 minggu lalu saya sudah berkata bahwa pernikahan itu adalah proyeknya Allah. Jadi kita tidak dibenarkan untuk mengobrak-abrik proyeknya Allah. Ya, kita nggak berbicara lagi, lalu soalnya kenalannya nggak kenalan baik-baik, gitu ya. Kita nggak berbicara yang sudah berlalu, tapi di saat saudara mengambil keputusan untuk menikah, disitulah sudah harus memasuki kehidupan yang baru dan firman Tuhan harus dilakukan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan, sudah dipersatukan. Iya, hatinya itu harusnya terpaut, seharusnya. Iya, ini saudara perhatikan, dengan demikian sangat jelas bahwa pernikahan itu adalah dua dijadikan satu. Walaupun realitanya tetap dua. Iya, realitanya tetap dua. Makanya tadi Eli dengan Jamie berkata, awal-awal pernikahan itu mereka tegang gitu ya. Katanya Eli, saya ini orangnya pencemburu begitu kan tadi begitu. Ya, itu adalah suatu proses gitu. Dan bagaimana dua ini bisa jadi satu? Kalau tadi dikatakan, ya puji Tuhan sekarang kami sudah mulai merasakan bagaimana indahnya berumah tangga. Kenapa? Sebetulnya bukan karena GPPS-nya, tetapi mungkin juga karena firman. Itulah pentingnya tertanam di salah satu gereja lokal, bertumbuh di salah satu gereja lokal, sehingga kita mengalami pertumbuhan yang benar. Iya, karena pertumbuhan itu akan bisa menghasilkan buah. Nah, saat ini buah itu dialami oleh pasangan suami istri, yaitu Eli dengan Jamie. Tapi bukan berarti nggak ada masalah. Ya, selagi kita hidup bangun tidur pasti akan ada masalah. Tapi luar biasanya kita punya firman, itu ya. Dan back to the Bible itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam kita menjalani dari hari ke sehari. Iya. Nah, saudara, ini dulu yang perlu dipahami. Terus berikutnya yang saya perlu tekankan, perkawinan itu adalah perkawinan Kristen itu abadi. Seumur hidup. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan juga, seumur hidup. Apa itu maksudnya? Perkawinan itu berlangsung seumur hidup. Berarti di dalam perkawinan Kristen tidak ada pembatalan atau perceraian. Perkawinan Kristen hanya mengenal cerai mati. Ya, perkawinan Kristen hanya mengenal cerai mati. Dalam arti kata,
bukan cara hidup. Selama kedua-duanya masih hidup, tidak ada pembatalan atau perceraian. Akan tetapi jika kematian telah memisahkan keduanya, bagi pihak yang masih hidup, bebas untuk menikah lagi. Saudara nanti bisa baca dalam Roma 7 ayat 2. Ya, itu yang saya jelaskan 2 minggu lalu. Ada pasangan suami istri muda yang pernah datang sama saya, berkelahi sepanjang malam, hanya akibat istrinya bertanya, nanti kalau saya mati kamu kawin lagi enggak? Wah, suaminya menjawab, ya pastilah. Wah, mengamuk DP istri ya. Masih ingat 2 minggu lalu saya bagikan pengalaman ini kan gitu. Istri yang berkata dia nggak setia, masa kalau saya udah mati dia mau kawin lagi? Karena dia nggak memahami ya bahwa perkawinan Kristen itu adalah abadi, seumur hidup. Ya, seumur hidup. Tapi di saat dia sudah mati, ya sudah. Tidak ada, jika kematian telah memisahkan keduanya, pihak yang masih hidup bebas. Tetapi kalau masih sama-sama hidup, tidak dibenarkan adanya pembatalan pernikahan atau perceraian. Ya, itu ya. Nah, tadi kita sudah mendengar 2 contoh kasus dalam pernikahan, ya, dalam 2 pasangan, ya, yang boleh memberkati kita malam hari ini. Tadi ada pertanyaan, apakah pernah dalam sepanjang perjalanan pernikahan rasa hambar? Kalau kita boleh jujur, rekan-rekan dewasa muda, bagi yang sudah menikah, ya, perasaan seperti ini pasti dialami oleh setiap pasangan. Ya, pernah, kalau kita boleh jujur ya, gitu. Karena kita manusia ini masih hidup dalam daging dan ada kekurangan, ya, entah penuh atau ada kekurangan. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa kita punya firman. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur Daud di dalam Mazmur 119 ayat 92, jika sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, sudah lama aku binasa, sudah lama aku karam. Kalau bukan karena firman, saudara, kita nggak akan mampu menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran. Iya. Apa penyebab hubungan suami istri itu bisa menjadi hambar? Kenapa? Karena kasihnya bermasalah. Apa yang bermasalah? Kenapa bermasalah? Tadi udah dibahas. Ya, kita bisa simpulkan dari 2 pasangan yang mengalami, yaitu pertama adalah komunikasi. Komunikasi bermasalah. Iya. Baik itu komunikasi secara vertikal, komunikasi kita dengan Tuhan, dan komunikasi kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Saudara, jangan anggap remeh komunikasi. Relationship apapun, persahabatan, antara pimpinan dengan bawahan orang yang dipimpin, antara suami istri, keluarga, komunikasi itu penting. Ya, kalau komunikasinya baik, pasti relationship-nya akan baik. Relationship-nya akan baik. Bahkan terjadi suatu chemistry yang luar biasa, begitu ya. Ada suatu keintiman yang luar biasa. Keintiman itu, lahir dan batin itu nggak akan terjadi secara otomatis, saudara. Tapi itu dibangun lewat komunikasi. Ya, orang tua dengan anak yang komunikasinya yang nggak baik, maka tidak akan pernah menghasilkan suatu ikatan batin yang begitu kuat. Anak merasa dekat dengan orang tua juga merasa dekat dengan anak, nggak akan. Suami istri lebih-lebih lagi, gitu ya. Jadi kita bersyukur saat ini kita hidup di zaman teknologi yang luar biasa. Jadi walaupun di belahan bumi manapun, kita bisa tetap merasa dekat. Walaupun ada teknologi yang canggih, yang bagus, tapi kalau dasarnya kita juga tidak ada usaha untuk membangun suatu komunikasi. Saudara, membangun suatu komunikasi itu harus usaha dari masing-masing pasangan, gitu. Ada pasangan yang merasa begitu aja mau dibicarakan ribet gitu ya, berisik gitu dan sebagainya. Ini adalah salah, gitu. Tetapi bukan berarti juga pasangan itu harus seperti radio yang nggak pernah mati gitu ya. Itu akan berisik bagi pasangannya. Tetapi kalau memang itu sesuatu yang perlu dikomunikasikan, kita perlu membangun suatu komunikasi. Dan komunikasi itu usaha daripada masing-masing pasangan, gitu. Coba saudara bayangkan dari bangun tidur sampai malam ketemu, ya kalau perlu aja ngomong. Itulah yang akan membuat kita berjalan di dalam rutinitas. Menjenuhkan, saudara. Kalau kita terjebak dengan rutinitas, saudara akan capek, saudara akan jenuh, lelah. Dan disitulah
iblis punya kesempatan besar. Sedangkan firman Tuhan 2 minggu lalu berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi komunikasi itu penting. Tadi saudara Roni sudah bersaksi, komunikasinya secara vertikal itu bermasalah, ya lewat mesbah keluarga juga itu akan membuat bermasalah. Gitu. Jadi suatu kesaksian yang bagus sekali, memang benar. Apa yang membuat menjadi hamba di saat komunikasi kita bermasalah? Kapan komunikasi bermasalah? Kalau kita tidak membangun komunikasi itu. Komunikasi ini perlu dibangun, saudara. Perlu dibangun. Ngobrol gitu ya, itu penting gitu. Jadi antara suami istri, bagaimana tadi pekerjaan di kantor, seperti keluarga Jamie ini dua-dua kerja kantor. Ya pulang, mungkin sebentar jemput, bagaimana saya? Ada masalah di kantor, ada sebagainya. Loh ini membangun komunikasi, rasanya apa ya? Ayam gitu, saya diperhatikan, dia tanya, oh ada kesempatan dia mengeluarkan unek-unek, menjengkelkan sekali teman saya tadi itu, harusnya secepat pulang, gara-gara dia kita jadi cepat pulang. Oh ya, nah saudara, manusia itu kan butuh didengar, butuh mengeluarkan unek-uneknya dan sebagainya. Nah pasangannya bisa mengimbangi dengan membangun komunikasi gitu. Ada suatu masalah dikomunikasikan, tapi ada pasangan yang nggak suka, sudah nggak usah dibahas gitu. Ya, nah ini justru rumah tangga berbahaya, keluarga berbahaya kalau kita tidak mau membangun komunikasi. Segala sesuatu dikomunikasikan, ya, gitu. Suami istri semua dikomunikasikan, bahkan misalnya ya, ada banyak pasangan yang sudah lupa kalau dia udah menikah. Tadi kan Mariani sempat guyonan kan, Jamie pulang malam. Mariani berkata, ya, Jamie so lupa kalau dia so kawin ini. Berangkat pagi, pulang jam 9 malam, begitu kan? Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah itu perlu dikomunikasikan, gitu ya. Sorry ya, saya pulang agak malam ini, ternyata saya harus lembur. Karena terkadang banyak pasangan rumah tangga lupa kalau dia udah menikah. Dan bagi dia nggak usah ribet lah, begitu aja perlu ngomong dan sebagainya, terlalu formal. Ini bukan masalah formal, tapi ini menutup celah. Dan inilah relationship yang terus harus dibangun. Tidak akan bim salah bim. Permisi bicara, bagi yang belum berumah tangga, saudara mendengar nggak apa-apa, gitu ya. Karena ini adalah dewasa muda. Jadi jangan anggap keintiman itu hanya terjadi di atas tempat tidur. Permisi bicara, hubungan seksual. Ya, pernikahan tidak lepas daripada hubungan seksual. Tetapi saudara, itu akan terjadi rutinitas dan itu tidak akan sampai di batin. Itu yang saya bahas 2 minggu yang lalu, ya kan, bahwa hanya rutinitas. Sedangkan Tuhan tidak menghendaki pernikahan itu hambar. Tuhan tidak menghendaki pernikahan itu biasa-biasa saja. Haruslah yang spektakuler, yang luar biasa. Seperti pujian tadi, aku jatuh cinta, gitu ya. Seakan-akan, saudara kan udah pernah mengalami jatuh cinta. Jatuh cinta tuh nggak lihat mukanya aja kangen. Nggak cium bau kekeknya, aduh kita akan cari itu kekeknya baunya bagaimana. Kan begitu. Ya kan? Lihat senyumnya, aduh udah senang sekali. Pokoknya kita rasa rindu terus dengan pribadi ini. Nah, itu bisa terjadi, terbentuk, diawali dengan kalau kita membangun komunikasi yang baik. Iya, bukan hanya karena suatu rutinitas dan hanya karena kebutuhan-kebutuhan fisik. Itu tidak menjamin itu relationship akan terus seperti Kidung Agung berkata ya, cinta itu kuat bagaikan api gitu ya. Terus berkobar-kobar dan harusnya adalah seperti itu. Gitu. Jadi bangunlah komunikasi. Baik yang masih berkenalan saat ini nggak khusus hanya untuk yang sudah menikah, bagi rekan-rekan dewasa muda yang dalam masa perkenalan, saya nggak bilang pacaran ya, karena lebih enaknya itu adalah masa perkenalan. Ya, masa perkenalan itu bangun komunikasi. Jangan anggap remeh, saudara. Tadi Iin aja berkata ya, di saat Roni berkata sudah makan, aduh senengnya luar biasa gitu. Manusia itu makhluk sosial, saudara. Ya, butuh orang lain. Butuh dikasih dan butuh juga untuk menyalurkan dia bisa mengasihi. Itu manusia. Sampai tua-tua begitu tanya, kamu bagaimana? Sehat-sehat gitu. Anak kita bagaimana? Aldo bagaimana? Oh, senang gitu ya. Itu tanpa disadari, hanya satu kata, 2 kata, dan mungkin itu bahasa yang biasa, tapi itu bisa membangun suatu chemistry. Gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Jadi bagi pasangan-pasangan yang menganggap remeh komunikasi, saya mau katakan malam hari ini,
firman Tuhan pun mengajarkan kita untuk terus berkomunikasi, gitu. Yesus pun, saudara lihat perjalanan dengan murid-muridnya, dimanapun Yesus berjalan, dia nggak pernah lepas berkomunikasi dengan murid-muridnya. Apa yang bisa dia ajarkan, dia ajarkan. Sementara duduk, sementara apa, dia membangun suatu komunikasi. Justru kalau komunikasi bermasalah, itu strategi yang paling mutakhir juga bagi iblis untuk mengobrak-abrik suatu relationship. Entah itu suami istri, entah itu orang tua dengan anak, entah itu juga teman, termasuk rekan pelayanan. Pelayanan akan jadi berantakan kalau kita komunikasi di antara rekan-rekan pelayan Tuhan, rekan sepelayanan juga tidak ada komunikasi yang baik. Nah, itu pelayanan akan bisa bermasalah. Iya. Jadi yang pertama, jangan anggap remeh komunikasi. Komunikasi bermasalah, maka akan membuat relationship penyebab hambarnya relationship suatu pasangan. Yang kedua, yang lalu saya sudah bahas ya. Ini saya hanya menyentil aja. Ada sesuatu yang sifat yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita pertahankan. Ya, kenapa? Kita merasa benar. Nah, ini kalau dipertahankan, itu akan membuat pasangan kita lain. Kalau yang tidak frontal, dia diam. Saudara, jangan cepat senang kalau melihat pasanganmu diam di saat engkau marah. Karena diam bukan berarti dia bisa membenarkan kemarahanmu. Iya, tapi bisa-bisa dia simpan, lama-lama dia akan jadi apatis. Rasa apatis itu akan membuat jadi tawar. Dia malas berkomunikasi, berbahaya. Kita kembali ke poin yang pertama. Di saat pasangan kita malas berkomunikasi, nanti yang penting-penting aja ngomong. Daripada ngomong serba salah, daripada nanti dimarah, itu adalah awal danger area di dalam pernikahan. Yang enak itu adalah kalau bisa ngomong saling terbuka. Itu enak sekali. Iya. Ngomong saling terbuka, mungkin pada saat masing-masing terbuka ada suatu masa ketegangan, tetapi ujung-ujungnya baku peluk gitu. Baku peluk, bahkan kadang-kala bisa menangis gitu. Tapi masing-masing rasa lega dan akhirnya bisa saling tahu gitu ya. Dan akhirnya semakin mempererat itu batin begitu. Ya, jadi jangan pernah mempertahankan apa yang tidak baik yang dievaluasi oleh pasangan. Ya, dasarnya di mana? Dasarnya adalah firman. Masing-masing nggak bisa mempertahankan gitu. Pokoknya kamu begini sebagainya. Nah, itu sesuai firman nggak gitu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Karena kadang-kala pasangan kita juga bisa punya konsep yang salah, konsepnya sendiri, bukan firman Tuhan. Nah, kita luruskan. Di saat dia nggak bisa diluruskan, ya kita mundur dulu. Ya, kita doakan. Karena saya yakin saudara firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Mungkin saat itu dia gengsi, dia nggak bisa membenarkan. Tetapi kita taburlah mulai dari diri kita. Sehingga dia akan menemukan firman Tuhan itu benar. Dan akhirnya dia punya kerendahan hati. Dia mengatakan bahwa itu adalah benar. Iya. Tadi dikatakan oleh pasangan Iin dengan Roni, kalau Iin nggak terlalu romantis katanya. Roni yang romantis gitu ya. Iya, Tuhan itu adil, saudara. Jarang sekali pasangan itu sama. Makanya kalau ada yang berkelahi berkata, saya nggak sama dengan dia. Betul, Tuhan nggak akan pernah kasih yang sama. Karena pernikahan itu seperti permainan puzzle. Kalau saudara tahu permainan puzzle itu bentuknya berbeda. Makanya harus direkatkan. Begitu direkatkan itu permainan puzzle, maka akan berbentuk dan hasilnya baru kelihatan indahnya. Puzzle ini hasilnya apa? Keindahannya, bagusnya baru kelihatan. Nah, sorry ya, saya terganggu sedikit. Nah, pernikahan itu begitu. Nah, kalau bentuknya sama, nggak bisa baku masuk, saudara. Karena berbeda, saling melengkapi, saling menguatkan, saling memproses. Jadi kita bersyukur untuk pasangan hidup yang Tuhan berikan, yang bisa memproses kita untuk terus menjadi bejana yang mulia. Ya, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada pasangan hidup kita. Ya, walaupun mungkin saya berkata, dia menjengkelkan, dia menyakitkan. Tuhan kirimkan itu bukan suatu kebetulan. Kak, kayaknya dulu saya nggak berdoa. Udah nggak bisa dibahas lagi, ya kan? Udah menikah, jangan cari alasan gitu. Ya toh, gitu. Jadi kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana masuk dalam proyek pernikahan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, yaitu pernikahan. Ya, proyek
proyeknya Allah, yaitu proyek pernikahan. Yang kedua, selain komunikasi, sifat tidak baik yang dipertahankan itu akan membuat pasangan hidup saudara akan jadi apatis, dan akhirnya dia tahu nggak boleh cerai, ya dia harus bersikap menyenangkan hati pasangannya, tapi pasangannya merasa oh dia benar, dia menang, oh berarti pasangannya itu udah berubah, padahal tidak, hambar. Ya, nah ini yang berbahaya. Yang berikutnya, ya apa yang menyebabkan penyebab daripada hambar daripada pasangan suami istri? Rasa hambar, harapan yang tidak tercapai. Kenapa bisa seperti itu? Ini akibat kurangnya masa perkenalan. Makanya saya selalu menekankan kalau bimbingan pranikah, saya bertanya, berapa lama kamu berkenalan? Oh Kak, baru sekian. Baru sekian. Saya berkata, terlalu cepat. So mau sekali kawin kalian ini. Gitu. Karena bagi saya perkenalan itu penting. Iya. Dan kalau dalam masa perkenalan itu sebaiknya langsung terus terang. Kita tampil apa adanya ya, jangan kulit-kulitnya. Apa adanya. Saya awal membangun perkenalan dengan Papa Jayden, saya berkata kita apa adanya. Dan sama yang dikatakan oleh Eli tadi ya, kami dalam masa perkenalan itu yang betul-betul klimaks ya. Papa Jayden kolerik, saya kolerik. Ya kan? Dan saya di dalam ruang pelayanan udah terbiasa mimpin gitu kan. Prosesnya besar. Tapi puji Tuhan, kami back to the Bible, kami kembali kepada kebenaran firman dalam keseharian sampai saat ini pun juga, kami pun juga bukan orang yang sempurna, saudara. Saya dengan Papa Jayden juga tetap terus harus membangun. Ya, nggak ada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, gitu ya. Kami keluarga-keluarga hamba Tuhan juga kami harus terus membangun sesuai apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, dan akhirnya satu sama lain bisa terproses dan saling belajar. Kuncinya masing-masing mau kembali kepada firman, itu luar biasa. Makanya jangan bermain-main dengan api. Kalau berani berkenalan dengan orang yang di luar Tuhan. Firman Tuhan pun sudah menjelaskan bagaimana bisa bersatu gelap dengan terang. Yang sama-sama terang aja masih pergumulan, masih harus terus belajar, masih proses. Tapi kan enaknya kembali kepada firman gitu. Kurangnya masa perkenalan. Ya, dia menggambarkan pernikahan idealnya adalah seperti ini, idealnya adalah seperti ini. Ternyata pada saat masuk pernikahan, ya, tahun pertama mungkin masih penuh dengan bunga-bunga. Ya, ini kan di PDM ini ada keluarga-keluarga baru ini. Ya, seperti Andre dengan Rahel. Wow, masuk bau bunga pengantin ini, ya kan gitu. Terus ada juga di sini Randi dengan Elsa. Puji Tuhan bergabung juga malam hari ini gitu. Masih bau bunga pengantin ya. Sepertinya Ria belum terlalu banyak. Bau parfum. Sepertinya bau parfum bukan kutus-kutus ya. Sepertinya masih ya gitu. Masih semuanya indah, tapi lama kebenaran saudara, pernikahan itu adalah pengenalan seumur hidup terhadap pasangan kita. Ya, loh, dulu yang saya kenal nggak begini, kenapa Ngana sekarang begini? Iya, sedangkan yang saya kenal baik-baik saja sekian tahun masih ada terus, karena memang betul kata orang tua-tua dulu, pernikahan itu adalah pengenalan seumur hidup. Kalau secara firman sudah pasti benar, saudara, namanya proses. Proses itu berarti seumur hidup. Kasih itu diproses seumur hidup. Iya, akibat kurangnya masa perkenalan, begitu dia menikah, dia tidak menjumpai suatu realitas seperti yang dia harapkan. Nah, itu dia menjadi hambar. Salah-salah, leh. Mau cerainya boleh. Ya, tidak cerai. Ya, tapi jujur. Ya, kita hambar, kita mati rasa gitu ya. Tapi karena memang ada suatu kebutuhan biologis, ya suami istri tetap berjalan. Ada anak pertama, anak kedua, tapi sesungguhnya hati udah hambar. Nah, ini berbahaya. Tuhan tidak menghendaki pernikahan yang seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana Kak Lea? Masing-masing harus berusaha. Yang saya jelaskan dari awal ini tadi saudara, itu harus usaha. Berkomunikasi pun juga harus usaha. Usaha membangun komunikasi. Jangan cuma berkomunikasi dengan pasangan, kalau saudara hanya butuh doi. Baik-baik dengan pasangan, so tahu DP suami. Oh, so ada maksudnya ini. Dia so ada maksudnya di mesra-mesra dengan kita ini. Pasti tidak lama lagi dia ada permintaan.
Atau si istri juga begini, oh setahu ini, kalau dia mesra-mesra begini, dia belai-belai kita ini, nggak biasanya ini setiap hari begini, pasti ada DP mau ini sebentar malam. Itu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, harus membangun ada suatu usaha daripada kedua belah pihak. Dan kita juga harus bisa memikirkan bagaimana, sebetulnya sederhana sih, Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaannya. Kita ini kalau sudah menikah, kita harus tertantang bagaimana dalam keseharian hidup kita ini betul-betul menjadi berkat bagi pasangan hidup kita. Memuliakan Tuhan melalui pasangan hidup kita. Itu harus menjadi tantangan kita, saudara. Dari pagi sampai malam, betulkah pasangan hidup kita mengakui bahwa dia merasa diberkati oleh kita? Harusnya masing-masing pasangan tertantang seperti itu. Itulah pernikahan yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan proyekkan dalam kehidupan kita manusia. Kalau masing-masing pasangan tertantang untuk seperti itu, saudara akan bisa mengatakan pernikahan itu indah. Bukan berarti nggak ada masalah ya, masalah akan tetap ada, tetapi indah. Dan itu batin itu akan semakin lengket kayak perangko begitu. Susah dijelaskan, apalagi bagi yang belum menikah ini, gitu ya. Lengket kayak perangko batin itu. Kenapa? Ya, karena itu kembali kepada firman dan masing-masing tertantang untuk memberkati pasangannya. Iya. Jadi nggak perlu kita ngomong, tapi pasangannya berkata, beberapa pasangan berkata begini, saya bersyukur saya menikah dengan dia. Saya diberkati oleh dia. Dia membantu saya untuk mengubah karakter saya. Loh kan berarti pasangan ini, saudara, betul-betul sudah hidup memuliakan Tuhan. Dan itu dialami oleh orang yang satu hari, satu atap, satu tempat tidur dengan dia. Makanya kesaksian itu dimulai dari Yerusalem, dari rumah tangga dan keluarga kita. Terus berikutnya, harapan yang tidak tercapai itu yang terjadi dalam suatu pernikahan, di antaranya menikah sekian lama belum mendapat keturunan. Iya, ini biasanya banyak jadi problem, saudara. Banyak jadi problem begitu. Ada yang rasa biar saja mengalir saja gitu ya. Kami nggak masalah kok gitu. Menikah sekian lama belum mendapat keturunan, tapi ada yang mempermasalahkan. Ini gara-gara kau ini dan sebagainya. Nah, saya himbau kepada rekan-rekan dewasa muda. Saya sebagai kakak rohani, sebagai orang tua rohani, ya saya himbau, apabila dalam pernikahan ada yang seperti ini, saudara harus ada usaha. Siapa yang berusaha? Kedua belah pihak. Iya, periksalah. Iya, saya waktu menikah dengan Kak Herman, saya kan keguguran 2 kali sebelum Jaden, ya kan? Gitu. Saya keguguran yang pertama, kedua. Nah, kami berusaha. Gitu. Kami pergi ke Surabaya, kami pergi ke cari tahu dokter mana yang bagus gitu, ya. Karena ora et labora gitu. Ora et labora. Jadi baik saya, baik Kak Herman diperiksa. Gitu ya. Kak, kami nggak ada dana, nggak ada anggaran. Ya disesuaikan. Gitu kan? Disesuaikan, kami juga untuk seperti itu nabung, saudara. Nabung gitu ya. Nah, di situ akhirnya namanya ada usaha, tetapi ternyata jalan Tuhan bukan karena dokter itu, tapi saat itu tepat kami mendapatkan Jaden. Jadi bukan karena setelah kami ke dokter, rupanya begitu Tuhan melihat usaha kami, Tuhan sudah langsung kasih. Gitu. Jadi bukan karena ke dokter dan dokter kasih obat, sebelum minum obat itu memang ternyata sudah tertahan. Gitu. Berarti Tuhan melihat ada suatu usaha. Gitu ya. Nah, ini kalau dibiarkan, ini membuat iblis ambil keuntungan, sedangkan dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya menerima beberapa konseling ya. Itu ada pergumulan. Si istri berkata, Kak, saya sih mau begitu, tapi pasangan saya nggak mau. Udahlah, nggak usah periksa-periksa, gitu ya. Padahal kalau anggaran sih nggak ada masalah, Kak. Tapi dia nggak mau kalau saya paksa jadi ribut, gitu ya. Atau sebaliknya, Maitua nggak mau. Maitua nggak mau periksa dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, mungkin pasangannya berusaha untuk nerima daripada ribut. Berumah tangga itu sangat tidak baik kalau kita hanya berpikir daripada ribut, kita diam saja. Nah, ini adalah awal danger area di dalam berumah tangga. Lebih enak ngomong, dikomunikasikan, dan bisa berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Perlu ada suatu usaha. Usahanya apa? Kalau memang perlu tindakan medis, ya ke medis, gitu kan. Kalau memang perlu terapi, ya terapi, namanya juga usaha. Nggak ada salahnya.
gitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lanjut. Ini checklist yang saya udah sampaikan kemarin ya. Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Tadi masing-masing udah menyebutkan beberapa hal. Ya, kalau saya boleh simpulkan, dari awal saya berkata, namanya 2 menjadi 1. Ini 2 orang ini, bukan 1 orang. Baik itu dalam masa perkenalan, baik itu dalam yang sudah menikah. Saling. Saudara lihat gambar ini lagi, saya buat ini gambar. Masing-masing mempertahankan hatinya. Dan masing-masing ada usaha untuk menyatukan hatiku, hatimu. Ya, jangan sampai terjadi lagu. Di antara hatimu, hatiku, terbentang dinding yang tinggi. Wah, itu berbahaya, saudara. Ya kan? Tidak boleh ada dinding, tidak boleh ada tembok pembatas. Kita ini loh, lihat ini 2 tangan ini. Tangan suami dengan tangan istri, tangan pasangannya. Masing-masing. Ini hati kita. Kita persatukan hatiku, hatimu menjadi 1. 2 menjadi 1. Iya. Mempertahankan cinta atau kasih itu penting ya. Tapi itu tidak mudah, maka dibutuhkan kata saling. Apa arti kata saling? Saling itu bukan sepihak. Kedua-duanya ada usaha. Iya. Kedua-duanya ada usaha. Ada usaha untuk membangun komunikasi. Ada usaha masing-masing untuk mau berubah dari sifat-sifat yang tidak berkenan. Ada usaha untuk untuk berusaha untuk mengatasi segala sesuatu yang perlu diatasi. Masing-masing harus ada usaha. Berikutnya, saling dalam hal apa? Saling dalam hal mengasihi. Hatiku, hatimu, ya. Bersatu, disatukan, ya. Tidak ada yang memisahkan selain maut, sesuai dengan ikrar pernikahan. Saling apa? Saling mengampuni. Karena proses kasih saudara, pasti ada yang pernah dikecewakan dan mengecewakan, pasti ada yang merasa disakiti dan menyakiti, makanya harus saling mengampuni. Kalau tidak ada saling ini saudara, tawar itu hati. Iya. Kiranya di dewasa muda tidak ada perjalanan rumah tangga yang seperti ini, yang sudah tawar. Dan dapat tako itu tadi Roni berkata, so mati rasa. Waduh, itu dapat tako itu ya. Gitu. Ya. Terus berikutnya, ya setelah saling mengasihi, saling mengampuni, karena pasti ada yang merasa pernah disakiti dan tersakiti dan menyakiti. Iya, saling mengampuni. Mengampuni itu saudara nggak akan lupa sama sekali. Iblis justru akan berusaha untuk mengintimidasi. Tapi kita kembali kepada firman. Di saat kita diintimidasi, saya sudah menyelesaikan, saya sudah mengampuni, saya sudah menerima dia. Nah, terus berikutnya, apa yang perlu dilakukan? Saling menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Ya, ada lagunya sepupu kita ya, jaga hatimu gitu ya, dengan irama kasidah begitu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan gitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjaga hati ini penting. Ini kan yang dihebohkan ini dari beberapa waktu yang lalu adalah tentang perselingkuhan. Iya. Bahkan ada yang bertanya, makanya saya ketawa ya. Perselingkuhan itu benar Kak? Benar tidak Kak menurut firman Tuhan? Bagi saya ini adalah pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena pasti saudara udah tahu lah jawabannya. Arti perselingkuhan saja, perselingkuhan itu adalah perbuatan, suatu aktivitas yang dilakukan dengan tidak jujur, secara sembunyi-sembunyi, gitu kan? Ya itu sudah sangat jelas. Jangankan kita dalam iman Kristiani, yang sedangkan secara sekuler saja, secara sekuler di dunia, kalau saudara baca kamus, ya ensiklopedia atau Wikipedia, itu nggak dibenarkan, apalagi kita iman Kristiani. Iya, perselingkuhan nggak dibenarkan. Perselingkuhan tidak hanya berbicara mengenai pernikahan. Bagi saudara yang sekarang sedang membangun perkenalan, makanya kita bersyukur di GPPS Palu, yang berkenalan itu diumumkan. Tujuannya apa saudara? Itu dasar Alkitabiahnya ada. Begitu. Saudara yang lagi membangun hubungan untuk masa berkenalan, bukan berpacaran, bukan hanya untuk kencan, bukan hanya iseng-iseng, ya kan? Tapi betul saudara berkenalan, menyatakan isi hati yang laki-laki, perempuan menerima, itu adalah dikonfirmasikan dengan koordinator yang terkait,
dan disampaikan kepada tim pengembalaan, didoakan, supaya masa perkenalan saudara itu mendapatkan cover dari orang tua jasmani, dari orang tua rohani, dan itu mempublikasikan kepada umum, saya lagi jalan ini dengan ini. Ya, si A dengan si B ini lagi jalan. Kenapa saudara? Karena saya pernah mengkonselingi ini, tingkat pelayan Tuhan gitu. Loh Kak, kan pepatah berkata, selagi janur kuning belum melengkung, masih ada kesempatan untuk serobot. Kan belum kawin begitu. Wah, ini bahaya ini saudara. Kalau pemahaman begitu, selagi janur kuning belum melengkung, masih ada kesempatan. Siapa yang menang? Lah ini kan berbahaya. Makanya bersyukurlah saudara kalau saudara diproklamirkan gitu. Berarti apabila ada yang seperti ini punya pemikiran, ya semua orang tahu. Ngana tidak tahu, ya kan? Bahwa sudah diumumkan dia lagi berkenalan, lagi membangun hubungan untuk mempersiapkan masa pernikahan ke depan. Ya, itulah untungnya didoakan dalam masa perkenalan. Nah, jadi perselingkuhan itu sudah sangat jelas-jelas tidak dibenarkan. Bagi saudara yang dalam masa perkenalan aja, kalau saudara membangun hubungan dengan si A, jangan lagi membangun hubungan dengan si B, si C. Maka saya katakan, kalau Marbel Cisti itu boleh buka cabang. Cafe Mamiko boleh buka cabang. Ya kan gitu. Tapi kalau masa perkenalan, tidak boleh buka cabang. Selesai satu dulu diselesaikan. Kalau putus, ya disampaikan udah putus. Resmi. Ya kan? Si A dengan si B jadian. Ternyata putus. Akhirnya si A membangun dengan si C. Tidak salah. Karena dia sudah putus dengan si B. Lah ini dengan si B sementara jalan, tiba-tiba dia berselingkuh, tanda kutip. Ya kan? Walaupun belum kawin gitu kan. Buka cabang dia. Gitu. Makanya saya punya istilah ini buka cabang. Gitu kan. Kalau Lydia kerja di BCA banyak cabang boleh gitu. Tetapi kalau membangun hubungan, suatu hubungan yang perlu dipertanggungjawabkan, saudara buka cabang itu berdosa. Tidak dibenarkan. Gitu ya. Perbuatan, suatu kegiatan, aktivitas yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak jujur, ya kan? Serong, bengkok, ya jelas nggak benar lah gitu. Ya, apalagi yang sudah menikah. Iya. Dulu kalau nggak salah ada istilah TTM ya. Apa itu TTM? Teman-teman tapi mesra. Kalau nggak salah begitu ya. Itu ya sinonim-sinonimnya lah gitu kan. Nah, saudara, sebetulnya sederhana. Seperti yang saya katakan yang lalu ya, kenapa bisa munculnya perselingkuhan? Yaitu karena cintanya bermasalah, gitu. Nah, kalau cinta bermasalah ini nggak segera diatasi, saudara menghentar diri saudara untuk terperosok, begitu. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang perselingkuhan? Apa akibat daripada perselingkuhan? Ya, firman Tuhan sangat jelas. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 8 ya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, di dunia ini udah susah. Iya, tadi saya baru berbincang-bincang lagi dengan Jaden. Saya suka ya membangun satu komunikasi. Dengan anak kami juga, saya suka membangun satu komunikasi gitu ya. Makanya kadang-kala dia tidak sesuai usianya, agak sedikit dewasa, karena saya berkomunikasi biasa begitu. Saya berkata bahwa kita hidup itu yang paling terpenting itu adalah kalau Mami tidak mau masuk neraka. Yang paling Mami takutkan itu adalah seperti Raja Daud. Jangan Tuhan meninggalkan Mami. Gitu. Saya memuridkan dia setiap hari, gitu ya. Dengan karena firman Tuhan berkata, ajarkanlah berulang-ulang. Ya, supaya betul-betul dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan memang Yesus itu adalah idola dari kehidupannya, gitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, oh begitu ya Mami, dia berkata, iya gitu. Di dunia sudah susah nak, mau masuk neraka lagi, aduh betapa bodohnya, begitu istilahnya. Kita boleh bersusah payah di dalam dunia mempertahankan iman kita, ketemu Tuhan itu luar biasa, gitu. Pasangan hidup satu aja nggak habis-habis saudara, gitu kan. Dan orang yang mendua hati tidak akan tenang, saudara. Hidup itu yang dicari adalah ketenangan, gitu. Mau ngapain mau tidak tenang? Harus bacet sembunyi-sembunyi, pasang pasang kode di HP-nya. Suami istri nggak boleh lihat, gitu ya. Kalau saya dengan Papa Jaden dari awal, saya sih nggak suka periksa-periksa HP-nya juga. Papa Jaden juga tidak suka periksa-periksa HP saya, gitu kan.
Ya, modal saya adalah taruh percaya saja gitu kan. Karena bagi saya aduh ribetnya gitu ya. Kembali kepada firman saja gitu. Kan ada suami istri, kenapa dikunci itu? Kenapa harus pasang itu apa? Pasang apa itu namanya? Password begitu ya. Begitu masuk ting langsung pura-pura keluar. Wah, itu kan kelihatan suatu aktivitas yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, itu. Nah, saudara nggak tenang. Tidur tak nyenyak, HP-nya itu tidak boleh lepas karena nanti jangan tak baca sama metua, tak baca sama paitua. Saudara, hidup itu limpah dengan damai sejahtera itu lebih bagus gitu ya. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi saudara, penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan mencemarkan tempat tidur. Ya, bagi saudara yang belum menikah, saya nggak selingkuh, Kak. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 kalau nggak salah ya, ayat 28. Jika engkau melihat seorang perempuan atau mungkin laki-laki lawan jenis ya, dan engkau mengingini dalam hatimu, engkau sudah bersinah di dalam hati dan pikiranmu. Iya. Jadi saudara, firman Tuhan sangat jelas. Ya, tidak membenarkan perselingkuhan. Kak, bagaimana kalau kita melihat teman kita, saudara kita, keluarga kita ada yang berselingkuh gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus bijak-bijak lah ya gitu. Kalau memang bisa diberikan nasihat, kita biar mau kasih nasihat, saudara, hidup adalah pilihan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap orang untuk memilih. Tidak semua orang kita kasih nasihat, kita ingatkan itu mau. Gitu. Bahkan kadang-kala dia memusuhi kita, tapi kalau secara firman kita sampaikan, kita ingatkan, ya semuanya berpulang kepada dia. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di suatu gereja dan sebagainya? Apa yang dilakukan oleh gereja? Nah, saya mau sampaikan, gereja itu membawa, tugas gereja adalah untuk membawa seluruh jemaat mengalami pertumbuhan rohani. Apabila ada masalah-masalah, bukan berarti gereja seperti pengadilan yang harus melakukan pengadilan begitu. Enggak. Nah, ini permasalahan ini memang kompleks begitu. Karena kecuali kedua belah pihak suami istri hadir, siap untuk dipastoralkan, kami dari hamba-hamba Tuhan baru bisa memastoralkan. Tapi kalau mereka tidak mau, mereka gengsi, ya kita nggak bisa untuk masuk lebih jauh dalam permasalahan rumah tangga dan keluarga mereka. Itu. Biasanya itu ada peran daripada PKS, Komsel. Ada peran daripada koordinatornya, gitu ya, untuk bisa memediator, gitu. Sehingga akhirnya mereka bisa datang, bisa dikonselingi dan bisa didoakan, siap untuk dipulihkan. Nah, itu. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Hatiku dan hatimu, lihat kedua tangan ini. Ada suatu usaha. Hatiku dan hatimu. Nah, saudara, endingnya harus begini nih ya kan. You and me, hatiku dan hatimu jadi satu hati, baku peluk, baku sayang. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kenakan, terus kenakan. Terus kenakan itu agape. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mempersatukan, saudara, terus dipersatukan. Tetapi ingat ada kata berikutnya, menyempurnakan, berarti proses. Pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah orang yang Tuhan berikan untuk memproses hidup kita. Jadi sebetulnya dia berjasa sekali, karena dia yang menuntun kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman. Jadi seharusnya kita berterima kasih kepada pasangan hidup kita, yang sudah membantu, memproses kita untuk tetap berjalan di dalam rancangan Allah. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada Mariani, ya, koordinator sesi ibadah. Halo, Mariani. Puji Tuhan, ya. Ya, mungkin Halo. masih ada bisa dikasih kesempatan satu orang singkat padat jelas yang mau sharing aplikasi. Kayaknya ini Ya, ada beberapa silakan. yang akan kita berikan kesempatan, apakah sharing aplikasi boleh atau mau melakukan jelas ini saya bicara ya. Jelas. Ya. Halo. Jelas. Jelas, Mariani. Halo.
Jelas, jelas. Oh, dia tidak dengar kita kayaknya. Jelas, jelas. Tuh. Jelas. Oke, saya ambil alih ya. Jadi silakan. Mariani kalau sudah bisa masuk ya. Ya. Jaringannya hilang. Ya, sudah jelas. Sudah jelas Mariani? Oke, silakan bagi saudara-saudara yang mau membagi berkat malam hari ini. Ya, mungkin punya pengalaman sesuai dengan materi 2 kali berturut-turut ini. Saudara ingin membagikan, tujuannya adalah kesaksian ini boleh memberkati setiap kita yang hadir di ruang Zoom pada saat malam hari ini. Silakan. Langsung aja buka mute-nya, buka mic-nya, langsung saudara sampaikan. Silakan. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Ya, selamat malam, puji Tuhan. Ya, Saudari Kim, silakan Kim. Ya, puji nama Tuhan, saya malam hari ini ingin bersaksi, berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Ya, sehubungan dengan tema kita adalah hatiku, hatimu, atau hatimu, hatiku gitu ya. Kalau saya pribadi sih, dalam hubungan suami istri, pasti tidak pernah yang mulus-mulus terus. Pasti selalu ada selisih paham, pasti ada, beda pendapat juga pasti ada, pertengkaran juga pasti ada begitu. Nah, apalagi saya juga seorang ibu yang juga punya anak yang berkebutuhan spesial begitu ya. Saya jadi ada banyak hal yang harus saya lakukan untuk merawat anak saya yang memang membutuhkan perhatian yang sangat khusus seperti itu. Tapi saya sangat bersyukur Tuhan berikan saya pendamping hidup yang juga cinta Tuhan, sehingga kami selalu Tuhan tuntun untuk kami memiliki cara-cara tertentu dan trik-trik tertentu untuk kami bisa merawat anak kami sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Karena secara manusia, kalau misalkan kami menjalani semua ini tanpa campur tangan Tuhan, mungkin cuma air mata terus akan keluar begitu. Dan tidak semua orang tua menghendaki memiliki pergumulan yang seperti ini. Tetapi kalau memang Tuhan izinkan bagi saya dan suami saya untuk memiliki anak yang sangat spesial seperti ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rancangan atas kehidupan keluarga kecil kami. Dan saya sangat bersyukur dengan bertemunya anak kami Claire yang saat ini sudah 12 tahun, yang walaupun ada keterbatasan, tapi dia tumbuh dengan smart, dia pintar, dan dia juga mengerti, memahami bagaimana situasi dan kondisinya saat ini. Jadi dia menjadi kesukaan bagi kami, dan bahkan secara tidak langsung dia juga secara pribadi juga menguatkan saya sebagai maminya, bahwa dia adalah anak yang spesial. Karena setiap saat, setiap hari saya menyatakan bahwa Cici ada anak yang spesial, Cici spesial buat Mami dan Dedi, Cici juga spesial buat Tuhan Yesus. Jadi dalam situasi apapun, Cici tetap harus sukacita dan menjadi kebanggaan bagi kami. Dan itulah yang membuat rumah tangga kami menjadi indah, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan dengan hadirnya dia di tengah-tengah keluarga kami. Dan saya sangat bersyukur juga bahwa suami saya juga adalah seorang pribadi yang mengutamakan kebahagiaan atau mendahulukan kami lah, saya dan juga anak-anak saya begitu. Jadi apapun selalu berupaya untuk mengutamakan kami dalam segala hal. Dan jika ada sesuatu masalah yang terjadi di antara kami juga selalu berupaya untuk membicarakannya dengan baik, sehingga selama menjalani 14 tahun pernikahan kami, puji Tuhan tidak pernah terjadi pertengkaran yang sedahsyat, sehebat apapun, tidak pernah, karena masing-masing kami belajar untuk mengetahui kodrat kami masing-masing. Saya sebagai istri, suami saya sebagai suami, kami juga berupaya untuk memberikan kasih sayang yang terbaik buat anak kami Claire, sehingga dia pun juga merasakan bahwa kami orang tuanya adalah
orang tua yang mengasihi dia sehingga dia penuh juga dengan cinta dari kami, seperti itu. Dan biasanya pun juga kalau memang ada hal-hal yang membuat kayak saya atau mungkin ya dalam mungkin ada masalah dengan suami atau saya merasa disakiti begitu. Jadi biasa kalau kita bagus saya selalu bawa anak saya bilang begini, Cice, Mami lagi ini Ce, lagi sedih ini soalnya Didi kemarin bikin Mami sakit hati tapi Didi tidak minta maaf. Jadi akhirnya Cice langsung ngomong begini sama papinya, Didi minta maaf sama Mami. Dedi bikin Mami sedih. Seperti itu. Dedi bikin Mami sedih. Akhirnya, oh, what? Ya, seperti itu. Jadi, ada hal-hal yang seperti itu yang biasa kami omongkan ke anak-anak kami. Dan papinya pun juga biasa begitu. Cece, papi capek ini. Kasih tahu dulu Mami, urut dulu papi. Nah, seperti itu. Jadi, ya mungkin hal yang sepele, tapi pada saat kami melibatkan anak kami dalam hubungan kami, itu membuat kami merasa lebih dekat sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat membuat kasih kami atau cinta kami itu menjadi hambar. Jadi mungkin hal-hal yang kecil yang mungkin juga para suami-suami tidak kurang perhatian dengan itu, seperti tadi yang kesaksian dari Iin yang merasa ya karena Roni ada di tempat yang jauh, saya di Batam, dia di Pangkal Pinang begitu ya. Jadi kita perempuan biasanya jablay lah seperti itu. Nah, setiap kita juga pasti merasakan seperti itu. Jadi saya pribadi juga sebagai seorang istri juga membutuhkan, maksudnya belayan dari suami seperti itu. Jadi bagi kita istri, kalau saya pribadi sih saya nggak akan malu-malu untuk menyampaikan ke suami saya, untuk menyampaikan ke suami begitu, karena melihat juga karakter dari suami seperti apa. Ada memang tipe suami yang romantis, tapi ada juga yang tidak. Nah, rata-rata memang para suami itu bukan tipe yang romantis, lebih cenderung ke istri begitu ya. Beda lah dengan Iin dan Maroni begitu. Jadi bagi kita yang istri ya jangan malu, ungkapkan aja nggak apa-apa, karena memang itu suami kita. Dengan begitu dia sadar, oh ya berarti saya ini kurang perhatian sama istri begitu. Jadi seorang istri seorang istri itu tidak juga membutuhkan hadiah yang mewah atau hal-hal yang mahal-mahal, tapi dengan perhatian yang diberikan oleh suami kepada kita itu membuat kita itu betul-betul merasakan bahwa pasangan kita itu mencintai kita dengan full begitu. Ya, contohnya misalkan dibawa makan begitu kan, atau jalan-jalan walaupun hanya segera kalau kita di Palu segera keliling kota Palu begitu kan, tidak harus dibelikan ini itu yang mahal-mahal, tidak seperti itu, tapi maksudnya quality time kita dengan pasangan kita, dengan anak kita itu sudah bagi saya itu adalah momen yang sangat berharga. Jadi makanya saya dan suami saya pun juga sudah sepakat kalau misalkan untuk hari Minggu jangan terima job kayak gitu kan, karena maksudnya supaya saya dengan suami saya punya quality time yang bagus lah, sehingga kita harus berupaya untuk menutup setiap celah yang ada yang bisa mengakibatkan hubungan kita itu menjadi tidak bagus. Dan kalau memang ada hal apapun ya harus kita bicarakan dengan baik, walaupun mungkin akan terjadi perdebatan di awalnya seperti yang tadi Kak Lea sampaikan, karena dua hati, dua pendapat, dua pikiran itu pasti berbeda dan pasti akan mengakibatkan perdebatan terlebih dahulu. Tetapi kalau sudah mendapat titik temunya, itu akan membuat hubungan kita semakin hari akan semakin menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya bagikan. Mungkin ada yang lain, silakan. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjut, kalau bisa teman-teman mukanya diperlihatkan ya. Soalnya dari admin bilang kebanyakan muncul nama ini, yang tidak ada muka. Kalau yang bisa juga, yang mungkin namanya bukan terpasang, kalau bisa diketik ya, diedit namanya, dikasih nama yang sebenarnya, supaya kita bisa tahu, nanti kita tidak menyapa ini dan Oke, teman-teman, silakan dilanjut. Mungkin ada yang mau sharing aplikasi kayak Kim, atau juga mungkin yang ada pertanyaan, boleh langsung. Soalnya kemarin ini habis session pertama
Sama mengenai perselingkuhan, so ada yang bertanya sama dengan suami. Jadi Ngana mau berselingkuh. Suami bilang, Ngana saja satunya udah cukup doi. Oke, langsung ketawain yang mau bilang ini kayaknya. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya atau yang mau sharing? Kalau enggak, kita ini mau bertanya. Ada? Saya boleh bertanya lagi? Boleh. Ayo silakan Ron. Kalian ini banyak orang bilang, jadi kalau sudah berumah tangga, yang lebih dominan mengatur keuangan itu istri. Jadi banyak orang bilang uang harus disetor ke istri. Nah, apakah dalam perkawinan Kristen memang itu harus istri yang mengelolanya, atau kita bersama-sama suami istri bersama-sama sepakat untuk mengelolanya? Jadi pertanyaan simpel sebenarnya. Baik, langsung saya jawab ya. Saya tertawa karena ini sering terjadi ya pertanyaan itu ke saya, dan bagi yang ikut bimbingan pranikah pasti udah tahu jawabannya gitu ya, karena di bimbingan pranikah ini salah satu materi juga gitu. Beberapa tahun yang lalu ada suami istri baku struggle begitu ya, akibat itu tadi sesuai pertanyaannya Roni. Kan betul toh kalian ya, sesuai firman Tuhan, istri yang harus pegang uang begitu. Saya biarkan dulu dia ngomong, luapkan emosinya begitu ya. Setelah itu saya bertanya, kamu baca itu ayatnya di mana? Karena setahu saya sepanjang saya baca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, saya belum menemukan itu ayat dan belum pernah mendengar, belum pernah membaca bahwa yang berhak pegang uang itu haruslah istri gitu. Kok pakai bahasa rohani? Kan firman Tuhan bilang kan begitu kali ya. Makanya saya tanya ayatnya di mana. Dia juga bingung, dia nggak bisa jawab ayatnya di mana. Karena memang nggak ada ayat yang berkata yang harus pegang uang adalah istri. Gitu. Jadi siapa yang berhak memegang uang dalam suatu rumah tangga atau keluarga, itu adalah kesepakatan. Ya, memang sebaiknya, memang diperlukan keterbukaan dalam hal keuangan. Itu kesepakatan. Bagaimana cara membangun kesepakatannya? Nah, dalam masa perkenalan itu penting. Makanya perlu masa perkenalan. Harus diketahui. Kalau saya bimbingan pranikah, saya tanya, selama kamu menjalani masa perkenalan, siapa yang lebih boros? Siapa yang bisa mengarahkan keuangan? Oh, dia Kak, gitu ya. Ya, tinggal disepakati, gitu. Berarti yang lebih bisa mengatur keuangan, itulah yang memegang keuangan. Jadi bukan berarti kalau suami yang pegang keuangan, karena memang saya mau pegang keuangan karena istilahnya perebutan, bukan saudara. Ya, dalam suatu pernikahan itu butuh harus ada suatu kebersamaan, bukan butuh saja tapi harus ada suatu kebersamaan, dan kebersamaan itu dibangun dengan suatu kesepakatan. Sekali lagi saya katakan, hal ini nggak akan bisa terwujud tanpa komunikasi. Jadi perlu dikomunikasikan gitu. Perlu dikomunikasikan, bahkan mungkin lewat perdebatan yang sengit gitu ya, sampai klimaks. Tetapi pasti akan ada solusi. Ya, kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan selama masa perkenalan. Jadi kunci jawabannya adalah kesepakatan. Bagaimana bisa menetapkan, membuat kesepakatan yang benar? Sederhana. Ya, siapa yang lebih pintar untuk memegang keuangan gitu. Bukan berdasarkan ego masing-masing. Ya, aduh bahaya ini kalau kita serahkan semua sama Maitua, belum habis bulan, so habis ini uang. Nah, kalau sudah begitu ya dikomunikasikan. Bukan saya keberatan kamu pegang uang, tapi kita udah coba, ternyata selalu nggak cukup. Ayolah saya bantu, gitu kan? Jadi bukan berarti saya membatasi, bukan berarti saya kikir dengan kamu, saya bantu, ya kan? Tapi apapun kebutuhan, kamu tinggal minta sama saya hanya bantu pegang. Sehingga setiap kali pengeluaran ada konfirmasi, ada koordinasi, dan kita bisa saling mengingatkan. Dan ternyata betul atau tidak, memang kita selalu defisit setiap bulan. Nah, itu kan dikomunikasikan. Sehingga pasangan tidak merasa dia nggak dipercayai. Ada loh begitu, dia nggak merasa percaya, karena pasangan hidupnya nggak pernah terbuka dengan keuangannya. Itu. Iya, mungkin seperti itu jawabannya, Ron. Iya kali ya, terima kasih. Iya. Silakan. Oke.
Ada lagi? Iya, kalau mungkin ada yang bisa lewat chat boleh ya, karena mungkin sudah waktunya. Oke, Kak, satu lagi Kak boleh bertanya ya? Sebelum Ya, kita tutup. silakan. Oke, saya mau bertanya. Kita maksud dari pertanyaan saya ini bukan saya ingin menghakimi, karena memang kata firman Tuhan itu bukan hak kita ya. Cuman jika ini terjadi, karena banyak pengalaman di saya juga, orang datang cerita atau curhat, tapi dari sharing malam ini banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah, yang ingin saya tanyakan Kak, bagaimana kalau kita sebagai orang percaya ya, maksudnya kita ini orang percaya yang sudah tahu firman. Terus ada teman-teman kita, mungkin sudahlah orang di luar, mungkin teman gereja atau teman bergaul yang ya kita tahulah dia sesama kita orang percaya. Orang percaya dan orang Kristen beda ya. Misalnya dia selingkuh Kak, ya kan? Atau mungkin pasangannya yang selingkuh. Nah, serba salah. Kita mau kasih tahu, takutnya mereka jadi ribut, pasangan jadi ribut, atau kita juga nanti dianggap kita susupo, kita apa. Kita biarkan, tapi kita sakit hati gitu melihat, maksudnya satu ini disakiti, satu juga misalnya cuman enak-enak dia begitu, ya kan? Jadi kita serba salah nih Kak. Maksudnya bagaimana kita sebagai orang percaya jika ada kita punya rekan atau sahabat yang diselingkuhi atau dia selingkuh, pokoknya antara dua itulah. Mohon pencerahannya Kak. Iya, baik. Tadi saya udah katakan ya, bahwa tidak selamanya maksud baik itu menjadi baik. Jadi kita harus bijak. Ya, dalam kehidupan ini kita harus bijak. Terkadang kita berpikir hanya baik dan benar, gitu, tetapi kita tidak bijak. Akhirnya iblis bisa ambil keuntungan. Dalam hal seperti itu, jadi ini berbicara mengenai sesuatu yang internal ya sebetulnya. Internal seseorang begitu. Jadi kalau berbicara mengenai internal seseorang, kita memang tidak bisa masuk jauh lebih dalam. Ya, makanya kalau pertanyaannya seperti ini tergantung dari konteks per konteks begitu. Jadi saya nggak bisa memberikan jawaban secara ini dan itu menjadi suatu pegangan saudara. Berarti semuanya jawabannya adalah begini, nggak bisa. Gitu. Jadi dalam arti kata kalau memang itu mungkin sahabat saudara, saudara pun juga harus timbang. Apakah memang saya harus berbicara dengan sahabat saya ini bahwa pasangannya lagi selingkuh tuh. Nah, kalau saya berbicara jalur masuknya harus bagaimana, ya kan gitu. Nah, kita harus bijak. Kalau misalnya itu tidak terlalu dekat dengan kita, tapi satu gereja dan sebagainya, ya memang kita kembali bahwa masalah internal seseorang, kita nggak bisa langsung masuk. Iya, sama dengan kami tim pengembalaan juga biasanya itu udah sebenarnya. Kalau kedua pasangan itu belum bersedia untuk datang, kita mau masuk, nggak bisa gitu. Ya, gereja bukan berarti harus langsung untuk masuk saja begitu. Makanya harus ada jalur. Biasanya kalau itu dewasa dari PKS-nya yang memediator. Ya, karena PKS-nya punya jalur. Jadi kita harus menggunakan jalur-jalur yang tepat begitu ya untuk menyelamatkan dia gitu. Tetapi nggak selamanya, oh daripada begitu dan sebagainya kita sakit hati ya karena itu melihat teman kita, sahabat kita, saudara kita, sepupu kita dikhianati gitu ya. Nah nanti sakit hati kita ini membuat suatu solusi yang lebih bagus atau justru menghancurkan rumah tangga mereka karena akibat kita tidak bijak begitu. Makanya harus konteks per konteks begitu. Ini tadi pertanyaannya kan umum. Iya. Jadi jawabannya pun juga secara umum seperti ini. Gitu. Oke? Kasihmu, kasihku, kasih kita di dalam Yesus. Kasihmu, kasihku, kasih kita nan abadi.
satu adanya. Kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita di dalam Yesus. Kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita dan abadi. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati kita bersama. Kita satu dan bersatu, agar semua satu adanya, agar semua satu adanya, agar semua satu adanya. Baik, saya mengucapkan selamat bergabung bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung setelah sekian lama, mungkin sudah lama di PDM, tapi baru pertama kali bergabung ulang dalam ibadah Zoom saat ini, dan memang ada yang baru pertama kali bergabung ya. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat bersama-sama di Persekutuan Dewasa Muda, baik itu Ivana Pangandaheng, baik itu juga Tony dengan Vina gitu ya, Yulin, ya kita juga biasanya saya juga panggilnya Nona gitu ya. Selamat bergabung, dan harapan kami 2 minggu sekali acara Persekutuan Dewasa Muda yang saat ini masih sementara online, kita bisa bergabung bersama-sama. Tak lupa juga atas nama koordinator dan semua pengurus Persekutuan Dewasa Muda, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi rekan-rekan Dewasa Muda yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, yaitu Matthew untuk Shirley Mondolu nggak kelihatan ya, tadi saya coba kontak juga nggak tembus. Lisa Daud, Sulfikar, Cintaro, Eki Theodorus, Farni, Meli Limadi, Daniel Setiawan, Halia, Olivia Tanain, Melinda. Iya, banyak sekali yang ulang tahun ini. Harusnya kita gantung belanga nih kalau banyak undangan. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini, sekaligus kita berdoa bagi rekan-rekan kita yang baru datang dan yang berulang tahun. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur Engkau telah menyatakan isi hati-Mu yang boleh memberkati kami, baik yang sudah berumah tangga maupun yang sementara membangun masa perkenalan untuk mempersiapkan diri dalam pernikahan. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu boleh memberkati kami, dan kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman iman yang dibagikan oleh saudara-saudara kami tadi Tuhan, boleh memberkati setiap kami. Kami mau terus belajar Tuhan, belajar melakukan firman-Mu. Kami akan terus Tuhan melakukan firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan hidup kami boleh memuliakan Engkau. Dan kami juga boleh mengalami damai sejahtera di dalam relationship kami dalam pernikahan, juga yang sedang membangun masa perkenalan. Karena kami percaya Tuhan, sesuatu yang terbaik yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Kalau toh terjadi ada berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga pernikahan, maka kamilah yang harus bekerja sama dengan Engkau untuk membangun segala sesuatunya, sehingga pernikahan yang sudah Engkau izinkan dalam kehidupan kami betul-betul adalah sesuai dengan proyek yang sudah Engkau berlakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur dalam ibadah saat ini Engkau boleh mengirim saudara-saudara kami, yaitu yang baru pertama kali bergabung saat ini Tuhan, dan kami percaya biarlah Tuhan Engkau terus menyatakan kasih karunia-Mu, dan mereka juga Tuhan boleh ada suatu sukacita dalam kebersamaan bersama dengan kami, sehingga momen-momen atau pertemuan ibadah berikutnya boleh bersama-sama dengan kami Tuhan.
Kami juga berdoa untuk rekan-rekan dewasa muda yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Nama-nama yang sudah disebutkan Tuhan, Engkau memberkati. Dengan bertambahnya usia, membawa saudara-saudara kami semakin bijaksana dalam menjalani hari-harinya. Menghargai kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan Kau akan terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka. Tubuh jiwa mereka diberkati dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil senantiasa. Dan Kau pakai mereka untuk terus menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan memberkati semua dewasa muda, baik yang ada dalam ruang Zoom ini, maupun yang tidak sempat hadir karena berhalangan. Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang saat ini mengalami pergumulan dalam permasalahan rumah tangga keluarga. Biarlah kasih agape-Mu Tuhan terus menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sehingga Tuhan limpah damai sejahtera dan hubungan satu sama lain semakin indah Tuhan. Karena kasih agape-Mu terus melimpah dalam kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga-keluarga yang ada di dewasa muda. Yang saat ini sedang menjalani masa perkenalan, biarlah mereka Tuhan boleh Engkau terangi hati dan pikiran mereka untuk mereka semakin memahami dan terus belajar dan menemukan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga keputusan yang diambil bahkan untuk keputusan dalam satu pernikahan karena mereka adalah mengenal kehendak-Mu bahwa ini adalah pasangan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Engkau Allah yang baik, yang mengalami pergumulan dalam masalah finansial perekonomian. Engkau buka jalan Tuhan, Kau Yehova Jireh, limpahkan berkat-Mu, buat berhasil akan apapun yang dikerjakan, diusahakan, semuanya dibuat berhasil dengan berkat finansial yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, dewasa muda. Ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu, untuk gereja lokal kami, untuk proyek-proyek-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan kami bisa hidup semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang isoman juga Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus Engkau limpahkan. Karena firman-Mu berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan limpah damai sejahtera sukacita, kami memiliki tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kami bisa melakukan banyak hal untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana, dan membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.